Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Syawki Malik. Kita akan melanjutkan pembahasan metode penelitian kuantitatif tentang teknik-teknik pengumpulan data kuantitatif. Oke, poin belajar kita adalah tes, survei, eksperimen, dan observasi. Jadi mungkin ada banyak teknik-teknik ya, tapi kita fokus ke 4 ini aja dulu. Yang pertama adalah tentang tes. Tes adalah salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel tertentu dalam penelitian. Tes kuantitatif dirancang untuk mengumpulkan data dalam bentuk angka atau skor numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Nah, ya memang seringnya menggunakan tes ya. Tes masuk perguruan tinggi ataupun tesnya di bangku sekolah sering banget tes diadakan. Berikut ada beberapa jenis tes yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama adalah tes objektif. Nah, tes objektif adalah tes dengan jawaban yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, tes ini sering menggunakan pilihan ganda atau pertanyaan singkat dengan jawaban yang jelas, seperti benar atau salah, atau angka yang tepat. Seperti tes pengetahuan, tes kemampuan, atau tes psikometrik. Yang kedua adalah tes skala. Tes skala mengukur tingkat kecenderungan, preferensi, atau sikap seseorang terhadap suatu topik atau objek. Contoh tes skala termasuk skala Likert, skala Thurston, atau skala semantik diferensial. Responden diminta untuk memberikan tanggapan mereka dalam rentang skala, seperti dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Selanjutnya adalah tes prestasi. Tes prestasi mengukur kemampuan atau prestasi seseorang dalam suatu bidang tertentu. Tes ini sering digunakan dalam pendidikan atau seleksi karyawan. Contoh tes prestasi adalah tes matematika, tes bahasa, atau tes keterampilan teknis. Selanjutnya adalah tes psikometrik, yaitu dirancang untuk mengukur karakteristik psikologis atau kepribadian seorang. Tes ini sering digunakan dalam bidang psikologi dan sumber daya manusia. Contoh tes psikometrik termasuk tes kepribadian, tes kecerdasan, atau tes minat karir. Selanjutnya adalah tes perilaku, yaitu mengamati dan mengukur perilaku seorang dalam situasi tertentu. Tes ini sering digunakan dalam penelitian observasional atau studi lapangan. Contoh tes perilaku termasuk tes observasi, tes respon waktu, atau tes kepatuhan. Oke, jadi di antara semua itu, setiap jenis tes memiliki prosedur pengujian yang spesifik dan harus dilakukan dengan ketelitian yang tinggi. Jadi penting untuk memperhatikan validitas dan reliabilitas tes yang digunakan, serta memastikan bahwa tes tersebut memenuhi standar dan kriteria yang relevan. Jadi menyusun soal tes itu lebih tinggi ya istilahnya daya berpikirnya daripada menjawab aja. Ya karena kita tahu menyusun soal itu jawabannya harus benar. Kalau menjawab kan mungkin ada salahnya ya. Tapi kalau penyusun soal itu harus benar. Karena kalau salah ya masa soalnya sendiri salah, apalagi yang jawab. Oke. Yang kedua adalah survei. Survei adalah salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian. Survei melibatkan penggunaan kuesioner atau wawancara terstruktur untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili populasi yang diteliti. Oke, kita lanjutkan. Berikut adalah beberapa langkah dalam melakukan survei dalam pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama adalah perumusan tujuan survei. Tentukan tujuan survei dengan jelas dan spesifik.
identifikasi variabel yang akan diukur, dan pertanyaan yang ingin dijawab melalui survei. Yang kedua adalah desain kuesioner. Buat kuesioner yang mencakup pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Pastikan pertanyaan-pertanyaan terstruktur dengan baik, mudah dipahami, dan tidak ambigu. Gunakan skala rating atau skala Likert jika perlu. Yang ketiga adalah identifikasi populasi dan sampel. Tentukan populasi yang ingin diteliti dan pilihlah sampel yang mewakili populasi tersebut. Pastikan sampel yang dipilih adalah representatif dan memberikan generalisasi yang akurat terhadap populasi yang lebih luas. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Lakukan pengumpulan data dengan mendistribusikan kuesioner kepada responden yang telah dipilih. Ini dapat dilakukan secara langsung ataupun secara online ya. Nah, pastikan kuesioner telah diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum digunakan. Nah, validitas dapat diuji melalui uji korelasi ya, ataupun yang lainnya. Sedangkan reliabilitas dapat diuji dengan uji reliabilitas internal atau pengujian konsistensi. Kemudian dilakukan analisis data, bahwa setelah data terkumpul dilakukan analisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Gunakan metode statistik yang relevan seperti analisis deskriptif, uji hipotesis, regresi, atau analisis multivariat untuk menganalisis data yang terkumpul. Setelah itu interpretasi hasil. Ya, silakan diinterpretasikan hasil analisis data dengan memperlihatkan pertanyaan penelitian yang diajukan. Identifikasi temuan utama dan hubungannya dengan tujuan penelitian. Jelaskan temuan dengan jelas dan beralasan. Selanjutnya adalah pelaporan hasil, yaitu sajikan temuan survei dalam laporan atau artikel ilmiah sistematis, atau bahkan ya skripsi juga boleh. Sertakan grafik, tabel, dan interpretasi yang jelas. Pastikan laporan mengikuti aturan penulisan ilmiah yang berlaku. Jadi selama melakukan survei itu harus menjaga kerahasiaan ya dan privasi responden. Iya, harus dirahasiakan. Memberikan informasi yang cukup aja, sesuai dengan tujuan survei. Dan memastikan kuesioner disebar dengan cara yang etis. Jadi, jangan terlalu dibuka semua. Dalam arti lain mungkin ada nama-nama yang sensitif ataupun NIK mungkin bahkan. Jangan terlalu vulgar dalam data ya. Kita juga harus mengamankan data. Selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen merupakan salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk menguji hipotesis. Sebab akibat antara dua atau variabel atau bahkan lebih ya. Dalam eksperimen, variabel independen dimanipulasi oleh peneliti untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen. Jadi variabel independen itu yang mempengaruhi itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia bisa mempengaruhi variabel yang terikat atau dependen. Merupakan langkah-langkah untuk melakukan eksperimen dalam pengumpulan data kuantitatif adalah yang pertama merumuskan tujuan. Tujuan selalu yang paling penting. Tentukan tujuan eksperimen jelas dan spesifik. Kemudian desain eksperimen, pilih desain eksperimen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya eksperimen acak terkendali, desain faktorial, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manipulasi variabel independen. Jadi buatlah sedemikian rupa, manipulasilah variabel independen dalam eksperimen. Selanjutnya pengumpulan data. Setelah melakukan itu semua, setelah manipulasi variabel independen tadi, lakukan pengumpulan data dengan mengamati dan mengukur variabel dependen sesuai dengan manipulasi variabel independen yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah validitas internal. Perhatikan validitas internal dalam desain eksperimen. Bahwa hasil eksperimen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor
yang tidak terkendali. Ya, bahwasanya memang yang mempengaruhi variabel dependent atau variabel yang terikat itu adalah variabel independen, bukan variabel yang bahkan kita tidak uh, di luar dari kendali kita. Jangan sampai. Selanjutnya adalah lakukanlah analisis data. Setelah data terkumpul, lakukan analisis data menggunakan statistik yang sesuai. Nah, silakan sesuai dengan penelitiannya, boleh pakai UJT, uji ANOVA ataupun analisis regresi. Tapi lihat-lihat dulu penelitiannya kayak gimana. Setelah itu interpretasi hasil. Jadi interpretasikan hasil eksperimen dengan memperhatikan hipotesis yang diajukan. Jelaskan temuan utama dan hubungannya dengan tujuan penelitian. Dan terakhir adalah pelaporan hasil. Sajikan temuan eksperimen dalam laporan atau artikel ilmiah sistematis, ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Oke. Jadi dalam eksperimen itu sangat penting untuk menjaga validitas internal dan eksternal. Minimalkan bias yang mungkin timbul ya. Pastikan bahwa sampel yang digunakan dalam eksperimen cukup representatif dan mengikuti prosedur randomisasi yang tepat. Oke, jangan asal-asalan, jadi tetap harus diteliti terlebih dahulu sebelum melakukan. Oke, yang terakhir adalah observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data kuantitatif yang digunakan untuk mengamati, mencatat perilaku, kejadian, atau fenomena yang terjadi secara langsung. Oke, data dapat dikumpulkan berupa angka atau nilai numerik yang dapat dianalisis secara statistik. Terus langkah-langkahnya gimana? Hampir sama. Yang pertama adalah merumuskan tujuan, kemudian mendesain observasi sesuai dengan tujuan ya. Apakah observasi langsung, tersembunyi, atau observasi partisipan. Kemudian identifikasi variabel dan kriteria pengamatan. Tentukan variabel-variabel yang akan diukur dan kriteria pengamatan yang akan digunakan. Jadi bisa dibuat menjadi angka ya, karena observasi itu identik dengan kualitatif, tapi ternyata bisa dilakukan dengan kuantitatif, tentunya dengan berpedoman pada rubrik lah, semacam itu. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Nah, silakan kumpulkan data dengan mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian perhatikan validitas dan reliabilitas data observasi. Nah, selanjutnya kategorisasi dan kode data. Lakukan kategorisasi atau kode data observasi dalam kategori-kategori atau skala yang sesuai. Dikelompok-kelompokkan lah, biar lebih mudah untuk analisisnya. Setelah itu dianalisis data. Setelah data terkumpul, silakan analisis data menggunakan metode statistik yang sesuai. Misalnya adalah interpretasi hasil. Silakan interpretasikan hasil analisis data observasi dengan memperhatikan tujuan penelitian. Nah, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil. Sertakan deskripsi tentang desain observasi, metode pengumpulan data, analisis data, dan temuan utama. Oke, seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.